Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai wal asatidzah, kepada yang terhormat seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan karunia ketetapan iman, Islam dan ihsan, beserta Allah sempurnakan dengan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita sampai kepada bab salatul jamaah. Salat jamaah ini merupakan amal ibadah yang langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sepanjang hidupnya selalu memberikan satu uswah, keteladanan di dalam pelaksanaan ibadah salat 5 waktu. Beliau selalu berikan contoh bil jamaah, fil hadar au fis safar. Di dalam kondisi beliau berada di rumah, dalam artian tidak ada kegiatan safar, beliau ada di rumah, selalu memberikan contoh salat berjamaah bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga di dalam perjalanan beliau, di dalam safar pun beliau juga selalu memberikan contoh, salat tersebut dicontohkan bil jamaah. Kemudian hikmah dari jamaah tersebut begitu banyak yang akan bisa didapetin seorang muslimin yang ketika melaksanakan salat berjamaah. Yang pertama, akan mendapatkan fadilah, keutamaan, nilai pahala yang lebih besar, dan juga akan bisa mengantarkan nilai ibadah kita akan lebih sempurna ketika kita melaksanakannya bil jamaah. Hadis yang pertama yang mendasari sebuah perintah dan juga motivasi untuk melaksanakan sholatul jamaah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bi khamsin wa ishrina juz'a, wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu afdalu, lebih utama,
min sholatil fadhi, daripada sholat sendiri. Selisih nilainya bisa wa ishrina darajah, yaitu berselisih dengan 27 derajat. Kemudian dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu an bi khamsin wa isrina juz'an, yaitu dengan menggunakan kalimat yang berbunyi berselisih, yaitu 25 derajat. Ternyata setelah dikaji secara detail, kenapa ini ada dua hadis yang di mana satu menyatakan 27 dan yang satu menyatakan 25. Di dalam pelaksanakan sholat itu ada sholat yang diperintah oleh Nabi, wa qiraatuhu, di dalam membacanya itu ada disunnahkan bil jahriyah, dengan membaca bacaannya dengan suara yang keras. Kemudian ada juga sholat-sholat yang dianjurkan pembacaan surah dari suratul Fatihah, juga surah dari Al-Quran, itu diperintahkan adalah bisirriyah, dengan bacaan yang pelan. Maka yang nilai 27 adalah bacaan-bacaan sholat yang dimana bacaannya keras, seperti sholat maghrib qiraatuhu bil jahriyah, sholat isya qiraatuhu bil jahriyah, sholatus subuh qiraatu bil jahriyah. Itu yang mendapatkan nilai fadilah di dalam sholatul jamaah mencapai 27 derajat. Kemudian bacaan-bacaan yang sirriyah seperti sholat duhur dan sholat asar, itu mendapatkan nilai fadilah di dalam melaksanakan sholatul jamaah. Kemudian juga hikmah dari sholatul jamaah ini ditanamkan betul di dalam kehidupan umat Islam untuk tampil dengan sebutan adalah samahatul Islam. Diberikan satu kasih sayang, ikatan kasih sayang yang begitu hebat disatukan dengan sholatul jamaah. Ruhama, kasih sayang, akan tampil dengan sholatul jamaah. Karena di dalam sholatul jamaah ini kita akan menghilangkan satu sifat yang sifat itu tercela, sifat minal mutakabbir, sifat dari kesombongan. Karena kalau kita sudah sholat berjamaah tersebut, kita sudah tidak ada pemisah antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Kemudian juga sudah kita tinggalkan segala macam hal, masalah-masalah jabatan, status kehidupan duniawi kita. Yang kita ambil cuman fadhail yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kita adalah yatanaza'una fis shaffil awal. Bagaimana usaha kita untuk bisa mendapatkan di shaf yang awal. Berusaha untuk bisa mendapatkan fadilah itu. Kemudian di situ kita sudah tidak ada pemisah di antara orang yang punya kedudukan, punya jabatan dengan siapa saja. Yang penting usaha kita bisa mendapatkan shaf awal, kita akan dapatin dan kita bisa ibadah di tempat tersebut. Tidak ada pemisah di antara kita dengan sholatul jamaah. Kita seorang pejabat atau bukan pejabat, kita sudah melaksanakannya, sudah bisa satu yugorib, saling mendekat di antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Itu di antaranya adalah kemuliaan yang akan didapati dengan sholat berjamaah. Sebutannya wa fiha at-ta'lif bainal muslimin, bahwa sholat berjamaah itu melahirkan kasih sayang, saling ihtiram di antara umat Islam. Kita orang biasa, bisa posisi kita akan berdampingan orang-orang yang punya kedudukan status sosial yang tinggi. Bahkan seorang alim pun di saat dia memang posisinya adalah tidak menjadi seorang imam, maka dia akan sami'na wa ata'na, tunduk patuh menjadi seorang makmum yang baik.
Itu diantaranya Nabi kita mengajarkan, yaitu tentang sholat jamaah itu punya hikmah yang sangat banyak yang bisa kita dapatin. Kemudian di dalam dirinya sudah tidak ada rasa sifat-sifat yang ada di dalam hati seperti kata suudon, sudah hilang. Ya, kenapa? Karena kita bisa saling mendekat, bahkan diperintah oleh Nabi di saat sholat berjamaah itu dengan posisi kita merapat. Bahkan ada satu riwayat dinyatakan ketika Nabi Muhammad pada suatu ketika beliau tidak menjadi seorang imam, tapi menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Dulu yang sering disuruh itu diantaranya adalah seorang sahabat yang dia punya satu kekurangan, tapi di dalamnya ada satu kelebihan yang luar biasa. Seorang sahabat yang notabene diuji oleh Allah dalam kondisi a'ma. Dia adalah seorang buta yang disebut dengan Ummi Maktum. Ummi Maktum ini suatu ketika disuruh oleh Nabi untuk menjadi seorang imam. Nabi Muhammad SAW menjadi makmum. Di saat Nabi Muhammad menjadi makmum ini, orang yang berada di sebelah kanan dan kiri Nabi Muhammad itu pundaknya atau lengannya ini, lengan bagian atas ini bersentuhan dengan posisi lengannya Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka itu bersentuhan dengan tubuh Nabi Muhammad SAW, mereka bisa merasakan bagaimana getaran tubuh Nabi Muhammad SAW di saat membaca ya ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam sholat itu, dari suratul Fatihah, dari surah dan doa-doa yang ada di dalam rukun-rukun sholat yang sudah kita bahas dari tahun ke tahun, itu dirasakan getaran di dalam jiwanya Nabi Muhammad sampai dirasakan oleh orang yang di sebelah kanan dan kirinya ketika dia tubuhnya itu ya menempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Atau yang ada di dalam Al-Quran yang diterangkan tentang sifat-sifat orang mukmin yang ketika berzikir kepada Allah sampai menggetarkan jiwanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal Allah memberikan satu pernyataan bagaimana kondisi orang-orang mukmin ketika dia melaksanakan ibadah, terutama di saat-saat dia menyebut nama Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Kama qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Bagaimana ini orang mukmin bisa seperti itu? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan salat jamaah. Kemudian juga akan menjadi tidak ada pemisah di dalam sholat berjamaah ini, yaqaful kabir fiha bijadibis shaghir. Orang yang punya posisi, punya kedudukan, seorang pemimpin di saat sholat berjamaah akan berdampingan dengan orang yang status kehidupannya mungkin akan lebih rendah. Tidak ada jarak lagi menghilangkan sifat itu. Atau lebih keren lagi adalah di mana ketika orang sholat berjamaah itu sudah tidak ada lagi pemisah. La yufarriqu bainal ghani wal fakir, la yufarriqu bainar rais wal mar'us, la yufarriqu. Tidak ada pemisah-pemisah yang menjadikan jarak di antara umat Islam satu dengan yang lainnya ketika kita akan melaksanakan sholatul jamaah. Melahirkan kasih sayang sangat luar biasa itu di antara hikmah melaksanakan sholatul jamaah yang kemudian mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Sampai ada juga yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi Muhammad SAW, kepada siapa? Kepada muslimin muslimat yang dia melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Besok di akhirat akan mendapatkan kemuliaan.
Di dalam kegelapan akhirat orang-orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penerangan yang sempurna, bisa babiahnya melaksanakan ibadah salat berjamaah tersebut. Terutama di dalam salat jamaah tersebut adalah nilai fadhail. Nilai fadhail kalau kita salat dengan kondisi sendiri, dengan kekhusyuan yang kita miliki, dengan kesempurnaan yang kita miliki, kalau kita melaksanakannya dengan sendiri, walaupun dengan khusyuk sempurna, tetap aja nilainya adalah cuman 1 derajat saja. Salat kita nilainya cuman 1. Tapi ketika kita melaksanakan sholatul jamaah, seandainya kita sholat itu tidak khusyuk, itu pun mendapatkan nilai 27 ataupun 25. Apalagi kalau kita sampai bisa khusyuk. Bahkan sholat berjamaah yang terjadi tidak khusyuk, dari imamnya tidak khusyuk. Kemudian shaf awal juga tidak ada yang khusyuk. Sampai terhitung dari shaf awal sampai shaf yang terakhir. Ternyata di salah satu shaf yang terakhir itu ada seseorang yang punya kekuatan khusyuk, maka semuanya satu masjid itu akan terhitung dengan khusyuk, karena ada satu pun orang yang khusyuk. Ketika tidak ada yang khusyuk semua, tetap aja mendapatkan nilai kesempurnaan 27. Makanya ketika orang memahami, tidak ada cerita orang mukmin itu kemudian akan meninggalkan sholatul jamaah. Pasti dia akan berusaha untuk mendapatkan sholatul jamaah. Dan sholatul jamaah ini hadirin, untuk saat ini mudah untuk kita dapatkan, bisa kita laksanakan dimanapun kita berada. Karena perkembangan manusia begitu pesat, dimanapun kita akan dapetin. Apalagi kita tinggal di wilayah daerah mayoritas muslimin. Jadi gak ada hujjah, gak ada alasan untuk kita tidak bisa mendapatkan sholatul jamaah. Itu tinggal bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Ketika seseorang itu kenapa gak sampai sholat jamaah, pasti hidupnya adalah terkuasai dalam kekuatan hawa nafsu, tidak ada usaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Kita sekarang misalnya dalam safar atau mungkin aktivitas kita punya pekerjaan di kantor. Ketika kita di kantor, di sana pun juga kita temukan banyak teman yang seagama dengan kita. Pada waktunya sholat pasti semua juga akan melaksanakan sholat. Tinggal kita usaha untuk mencari teman, dimanapun kita berada, kita usahakan untuk bil jamaah. Jangan sampai kita melaksanakan sholat sendiri. Bahkan saat kita mungkin dalam perjalanan kita pulang dari kantor, waktunya sudah malam. Kemudian kita mau menjalankan sholat bil jamaah di masjid raya, sudah barang tentu, sudah malam, sudah nutup, nggak ada jamaah juga. Maka di rumah pun kita juga punya orang, punya teman, punya keluarga. Keluarga pun juga harus kita bimbing untuk diajak melaksanakan sholatul jamaah. Bisa istri kita untuk kita ajak melaksanakan sholatul jamaah. Seandainya istri sudah melaksanakan sholat, gak ada masalah, kita ajak lagi untuk melaksanakan sholatul jamaah. Hal itu juga sudah pernah diungkapkan, dicontohkan, diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gimana kisahnya? Pada suatu saat seperti ini mungkin suasananya kalau kita gambarkan itu, Nabi dengan para sahabat sudah melaksanakan sholat berjamaah. Usai sholat berjamaah, zikir, doa, sudah selesai, tiba-tiba ada datang seorang sahabat, dipastikan tujuannya datang ke situ, ke masjid itu, juga ingin melaksanakan sholat berjamaah. Namun ta'akhir dia, terlambat dia. Rasulullah sudah selesai. Kemudian Rasulullah sudah akan memulai
untuk melaksanakan kajian. Kemudian dia melihat Rasulullah sudah akan melaksanakan kajian, dia pun memang tujuan untuk sholat ke masjid, tetap dia masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu pengumuman kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pengen bersedekah? Kemudian hal yang semacam ini orang yang nggak pernah berpikir panjang-panjang, kalau sudah apa yang diperintah Nabi, yang diseru Nabi, langsung diambil siapa? Yang paling cepat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan tawaran, siapa yang ingin sedekah? Nggak pakai pikir panjang, langsung Abu Bakar Siddiq menyatakan, saya ya Rasulullah, saya yang mau sedekah. Kemudian apa kata Rasulullah? Bantuin orang itu untuk sholat berjamaah. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah melaksanakan sholat jamaah, tapi diperintah oleh Nabi SAW untuk bersedekah. Ya ternyata sedekah tidak harus dengan materi. Bantuin orang untuk sholat berjamaah pun itu termasuk nilai amalan sedekah. Maka akhirnya orang tersebut sholat, kemudian didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia menjadi imam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi makmum. Sehingga orang tersebut bisa melaksanakan sholatul jamaah. Ini keistimewaan sholat jamaah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi kisah yang lain yang itu langsung Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan amar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk melaksanakan sholat berjamaah, memimpin sholat jamaah. Kemudian Nabi Muhammad pada saat itu dalam kondisi apa? Kondisi marid, kondisi sakit. Kondisi sakit, beliau sudah memerintahkannya kepada sahabat Abu Bakar untuk memimpin sholat. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar mulai istiqdad mempersiapkan diri untuk memimpin sholat, tapi Nabi Muhammad SAW minta bantuan dengan 2 orang untuk dipapah. Jadi Nabi Muhammad butuh 2 orang untuk membantu beliau. Padahal rumahnya dekat sekali Nabi Muhammad. Boleh dikata kalau ini masjidnya Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, itu di sebelah situ. Artinya di sebelah jendela itu sudah di teras itu rumahnya Nabi. Makanya kalau kita lihat kondisi sekarang, kalau Bapak datang ke kota suci Madinah, bagaimana? Di situ ada makam Rasulullah yang tertutup bangunan itu, kemudian di sebelahnya itu Raudhah, kemudian di sebelahnya lagi dari Raudhah itu di situ ada mimbar yang disebut oleh Nabi, antara rumahku dengan mimbarku itu adalah Raudhah, sepenggalan tanah dari surga. Kemudian berarti Nabi Muhammad SAW terus di situ di dalam Raudhah itu ada imaman kecil yang disebut ada Masjid Nabi, yang dikenal dengan Masjid Nabi. Semua orang kalau sudah bisa masuk ke Raudhah kepingin untuk bisa sholat di imaman kecil itu. Nah itu berarti kalau boleh dikata Nabi Muhammad SAW kalau beliau itu buka jendela kemudian menjulurkan kepala beliau yang mulia, itu sudah tahu di dalam masjid itu siapa saja. Ya, jadi rumahnya Nabi menempel dengan masjid. Ya. Nah itu Nabi Muhammad kemudian akhirnya minta dengan 2 orang untuk memapahnya. Nabi Muhammad akhirnya keluar juga untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan saat itu hadirin, Nabi juga dalam kondisi sudah la yastati'una bil qiyam, la yastati'u bil qiyam. Nabi tidak mampu untuk mengerjakan sholat dengan posisi berdiri. Sehingga dalam konteks kisah itu Nabi Muhammad melaksanakan sholatnya bil julus. Akhirnya beliau juga yang menjadi imam, kemudian beliau melaksanakan dengan duduk. Terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di belakangnya beliau adalah dengan posisi berdiri. Sehingga menjadi kisah dan dijadikan ambil dalil juga karena Nabi Muhammad saat itu suaranya lembut karena kondisi sakit, kemudian akhirnya disambunglah suaranya itu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga sampai sekarang ada
sebutan mubaligh, penyambung suara di dalam sholatul jamaah. Itu Nabi Muhammad memberikan contoh sampai seperti itu, Pak. Kondisi sakit yang sudah berat sekali, bahkan untuk berdiri saja tidak mampu, masih memberikan uswah keteladanannya, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kita kondisi sehat walafiat, harus diusahakan secara maksimal untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu keistimewaan sholat berjamaah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan satu motivasi teguran agak keras bagi orang yang tidak melaksanakan sholatul jamaah. Bahkan Nabi Muhammad seolah akan memberikan sedikit ancaman kepada orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtatabu summa amura bis salat fayu'adzinu laha summa amura rajulan faya umma an-nas summa ukhalifa ila rijalin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai teguran kepada orang-orang yang enggan dan segan sigalah untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Apa yang diungkapkan beliau? Walladzi nafsi biyadi, demi zat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa diri Nabi Muhammad itu dalam genggaman dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad hamamtu, aku punya keinginan untuk memerintahkan kepada para sahabat-sahabat itu mengumpulkan kayu bakar hingga kayu bakar itu terkumpul dengan sempurna. Setelah kayu bakar tersebut sempurna, kemudian summa amura bis salat fayu'adzinu laha, maka ketika waktu salat tiba, maka aku perintahkan untuk mengumandangkan kalimatul adzan. Mengumandangkan kalimatul adzan. Setelah azan itu dikumandangkan, summa amura rajulan faya umun nas, kemudian setelah azan selesai dikumandangkan, sudah melaksanakan sholat sunnah, yakni sholat rawatib, yakni qobliyah, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan iqamah. Ketika dilaksanakan iqamah, Nabi Muhammad akan menyuruh seseorang untuk mengimaminya. Jadi bukan Nabi yang jadi imam. Ini keinginan beliau, ya. Setelah aku suruh mengumpulkan kayu bakar, waktu sholat telah tiba, kemudian azan dikumandangkan, usai melaksanakan sholat sunnah qobliyah, kemudian iqamah, maka aku perintahkan untuk seseorang untuk menjadi imam di dalam pelaksanaan sholat berjamaah tersebut. Summa ukhalifu ila rijali la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian ketika itu selesai melaksanakan sholat berjamaah yang Nabi posisinya tidak melaksanakan menjadi imam tersebut, maka Nabi Muhammad selesai itu akan beliau datengin rumahnya orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, maka aku akan bakar itu rumahnya. Ini artinya kalimat yang diungkapkan Nabi itu, Nabi Muhammad memberikan teguran keras bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholatul jamaah kemudian tanpa ada udzur syariah. Mereka yang tidak mau karena malas, karena kaslan, karena istiqolah, karena berat, dikuasai oleh hawa nafsu, maka Nabi memberikan satu teguran, maka aku akan kubakar itu rumahnya mereka itu. Kemudian juga beliau memberikan lagi satu nasihat apa? Walladzi nafsi biyati law ya'lamu ahadum annahu yajitu araqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya.
Kemudian juga seandainya orang-orang itu pada tahu kalau dia itu datang ke masjid, dia akan datang ke masjid, ternyata di masjid itu ada orang-orang yang membagi-bagi daging, dengan yang empuk dagingnya yang bagus, atau mungkin akan dibagi tulang belulang yang nikmat nantinya untuk bisa dijadikan sop dan lain sebagainya, maka kemudian itu akan dibagi dan dibaginya di masjid. Semua orang bakal datang untuk mendapatkan daging tersebut. Artinya apa? Nasihat Nabi Muhammad ini, kalau ini nanti dia itu memahami sebenarnya nilai sholatul jamaah itu, diumpamakan itu seperti yaitu tadi mendapatkan daging, pasti semuanya orang itu akan berebutan datang ke masjid. Inilah diantaranya adalah motivasi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada juga satu hadis tentang di mana sholat berjamaah itu dihukumi wajib atau dikenal dengan fardhu ain. Ya, ada orang yang mengambil satu pemahaman hadis, di sana ada kalimatnya la sholata liman fi jiwaril masjidi illa fil masjid. Artinya adalah kalau diartikan lanya itu linafyil fi'li, artinya apa? Tidak sah. Ya, tidak sah. Orang yang rumahnya ada berdekatan dengan masjid melaksanakan sholat kecuali dia dilaksanakan di masjid. Tapi dari kalangan ulama banyak yang mengartikan adalahnya bukan linafyil fi'li, tapi disebut adalah la linahyil kamil. Artinya tidak ada nilai kesempurnaan. Ya, tidak sempurna sholatnya seseorang yang dia lakukan rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi dia tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Nanti ada mustasnayatnya, ada pengecualinya, illa li'udhrin, kecuali orang ada udhur. Misalnya kita dalam kondisi sakit, nah itu nanti orang yang dalam kondisi sakit nanti punya dalil-dalil tersendiri. Dia walaupun sholat dengan kondisi di rumah misalnya tidak bisa juga melaksanakan sholat berjamaah, maka dia sholat sendiri, tapi karena dia sudah istiqomah setiap saat datang ke masjid raya untuk melaksanakan sholat, tapi di saat itu dia mau jalan ke sini tidak punya kemampuan. Kemudian di saat itu juga di rumah tidak ada orang yang bisa menemaninya untuk melaksanakan sholatul jamaah. Tapi hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu dia ingin melaksanakan sholat berjamaah walaupun dia di rumah dalam kondisi sendiri, maka dalam kondisi yang semacam itu mendapatkan satu kemuliaan, niatul mukmin khairun min a'malih. Niatnya kita itu nanti akan bisa mendapatkan keutamaan daripada amalnya. Kita akan melaksanakan sholat, niat sudah, tapi kita tidak bisa karena ada uzur. Sehingga kita harus melaksanakan dalam kondisi sendiri. Kondisi sendiri pun kita bisa mendapatkan nilai pahala sholat jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di masjid. Kali itu juga pernah dikisahkan oleh Nabi. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Kita kan banyak menggunakan satu hukum di dalam agama kita ini, ada dengan menggunakan hukum Al-Quran, ada menggunakan hukum hadis. Kemudian ada juga kita berdalil dengan ijma, mulai dari ijma'us sahabah sampai ijma'ul ulama, dan juga kita menggunakan hukum qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan satu hukum yang itu hukumnya tidak didapetin dengan kasus itu, tapi kita sudah ada contoh-contoh yang lain yang bisa dijadikan ya ikutan dalam hukum tersebut. Yaitu pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk ikut jihad, untuk ikut berperang. Kemudian pada saat dia itu diperintah oleh Nabi, diajak oleh Nabi, kemudian ikut perang-perang tersebut, semua diteliti oleh Nabi siapa saja yang boleh ikut. Kemudian setelah itu persiapan sudah semakin sempurna. Kemudian ada juga orang yang mestinya harus ikut,
tapi dia menyatakan, ya Rasulullah, saya kepinginnya ikut, tapi kondisi saya dalam kondisi sakit seperti ini, kemudian tidak bisa ikut. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah berangkat dalam sebuah peperangan itu, beliau menyatakan, banyak saudara-saudara kita yusyariku fil ajr. Dia akan menyemanin kita di dalam mendapatkan pahala. Di saat kita berjalan menaikin bukit-bukit, kemudian di saat kita menurunin lembah-lembah, maka dia pun mendapatkan nilai pahala seperti kita yang melangkahkan kaki menuju bukit dan juga menurunin lembah. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa ikut bersama kita li'udhrin, karena ada udhur. Mereka mestinya ikut perang, tapi karena ada ujian sakit, dia tidak bisa ikut bersama dengan Nabi berjuang. Tapi hati mereka terus selalu menyertainya. Niat mereka terus akan selalu menyertai para sahabat bersama dengan Nabi Muhammad. Maka orang tersebut mendapatkan nilai pahala walaupun dia tidak ikut berperang bersama dengan Nabi Muhammad. Begitu juga kita dalam melaksanakan sholatul jamaah. Jikalau kita ini sudah istiqomah melaksanakan sholatul jamaah, namun suatu saat kita udzur karena ada sakit, tidak bisa. Bahkan hati kita selalu rindu ingin sampai di Masjid Raya. Di saat azan dikumandangkan, hati kita sudah sambung. Ya Allah, biasanya kalau azan itu saya sudah ada di masjid. Saya sudah istiqdad di masjid. Tapi hari ini aku sakit, tidak bisa melaksanakan untuk datang ke Masjid Raya. Karena sakit itu, maka nanti pada saat sholat berjamaah, kalau toh kita di rumah tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga, maka kita pun bisa mendapatkan pahala sebagaimana teman-teman yang ada di Masjid Raya melaksanakan sholat berjamaah. Jadi celah untuk kita tidak melaksanakan sholat jamaah itu untuk saat ini tidak ada lagi. Karena kesempatan untuk sholat berjamaah dimanapun kita bisa dapatin. Maka diusahakan untuk kita selalu bisa melaksanakan sholat 5 waktu, dilaksanakan berjamaah dengan sempurna, itu yang akan mengantarkan kesempurnaan kita ibadah sholat 5 waktu. Dapatnya adalah 27 sholat yang jahar, kemudian dapatkan 25 sholat yang bacaannya adalah sirri.